Limbah masker medis yang dibuang warga ke tempat pembuangan sampah sementara di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terus meningkat. Limbah masker menjadi persoalan lantaran turut menyumbang volume sampah. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat jumlah limbah medis meningkat hingga 30% selama pandemi COVID-19. The coronavirus and all these masks are now washing up on the beaches. Berdasarkan data LIPI, jumlah timbunan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di Indonesia, termasuk masker dan alat pelindung diri atau APD, mencapai 1.662,75 ton selama masa pandemi, yakni selama bulan Maret hingga September 2020. Berlanjut hingga Juni 2021, pandemi virus COVID-19 di Indonesia telah menghasilkan sebanyak 18.460 ton limbah medis kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sedangkan proyeksi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI memperkirakan jumlah limbah medis bisa mencapai 493 ton per hari. Masker medis atau masker sekali pakai utamanya terbuat dari polipropilen alias salah satu jenis plastik. Plastik membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Limbah masker yang masih utuh dan berkeliaran di lingkungan karena tidak ditangani dengan baik dapat terbawa ke sungai dan laut serta menyebabkan pencemaran air. Saat terurai, plastik menjadi kepingan kecil yang dikenal sebagai mikroplastik dan mengecil lagi menjadi nanoplastik. Dalam prosesnya, penguraian plastik menjadi mikroplastik ini menyerap racun serta pencemar organik. Artinya, fauna laut juga bisa keracunan saat menelan mikroplastik. Para ilmuwan di Swansea University menemukan kandungan polutan kimia yang dilepaskan dari masker sekali pakai saat terendam air. Polutan ini berpotensi bahaya dan mencemari lingkungan. Penelitian ini menyebutkan sejumlah polutan tingkat tinggi antara lain termasuk timbal, antimon, dan tembaga, serta kandungan di dalam serat plastik dan berbasis silikon dari masker sekali pakai. Peningkatan penggunaan masker sekali pakai dan limbah terkait akibat pandemi COVID-19 telah didokumentasikan sebagai penyebab baru polusi. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan langsung ini dengan investigasi untuk mengidentifikasi tingkat zat beracun yang ada. Temuan tersebut mengungkapkan tingkat polutan yang signifikan di semua masker yang diuji dengan mikro atau nanopartikel dan logam berat yang dilepaskan ke dalam air selama semua pengujian. Para peneliti menyimpulkan, polutan ini akan berdampak substansial terhadap lingkungan dan kekhawatiran akan potensi kerusakan pada kesehatan masyarakat. Mereka memperingatkan paparan berulang dapat berbahaya karena zat yang ditemukan memiliki kaitan dengan kematian sel, genotoksisitas, dan pembentukan kanker.